ceasefire ends, will you extend the ceasefire or will you start attacks again? Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Thank you very much, everybody. Thank you. I think it's going to happen. You said that the U.S. was going to take the nuclear dust from Iran. Yeah, we didn't make a deal. What's the timeline on that? How long will that You want me take? to give you the time and date and everything Is else? it like you've negotiated If we how long that obviously, I'm not process going will to give go you the on? time, other than if we sign the agreement, then I can give you time somewhere after the signing of the agreement. And We'll will go it in involve with US Iran. military? We'll go in with Iran, and we will take it together, and we will bring it back, 100% of it, back to the United States. If we don't do that, we will get it in a different form, in a much more unfriendly form. But in any event, excuse me, but in any event, we'll get it. Go ahead. If you don't have a deal by Wednesday when the ceasefire ends, will you extend the ceasefire or will you start attacks again? Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Thank you very much, everybody. Thank you. I think it's going to happen. Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Iran akhirnya membuka penuh Selat Hormuz untuk lalu lintas kapal komersial. Langkah Iran langsung mengguncang pasar energi global dan memicu penurunan tajam harga minyak. Setelah dilakukan blokade, Iran membuka kembali Selat Hormuz. Ini artinya semua kapal komersial bisa kembali bebas melintas. Keputusan ini berlaku hanya selama 10 hari gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Langkah Iran membuka kembali Selat Hormuz disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Lewat media sosialnya, ia menyatakan jalur pelayaran untuk semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka. Araghchi juga menyatakan kapal-kapal tetap harus ikuti jalur khusus yang telah ditentukan otoritas maritim Iran. Amerika Serikat merespons baik langkah Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut blokade militer Amerika di Selat Hormuz tetap berlaku. Blokade tetap bertahan sampai kesepakatan Amerika Serikat dan Iran final. This will be a great and brilliant day for the world because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. But the naval blockade, with the greatest navy in the world, from the greatest military the world has ever seen, we built it during my first term. We built it. They said I was crazy. We weren't so crazy, were we? Will remain in full force and effect as it pertains to Iran until such time as our transaction with Iran is 100% complete and fully signed. Tegangan di Selat Hormuz meningkat setelah Iran menutup selat tersebut sebagai respons konflik dengan AS dan Israel. AS kemudian juga memblokade kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz menuju dan dari pelabuhan Iran. Selat Hormuz dikenal sebagai jalur strategis yang salurkan sekitar 20% minyak dan gas cair dunia. Ancaman penutupan berkepanjangan bisa picu kekhawatiran krisis energi global. Pemirsa, meski pemerintah Indonesia memastikan harga bahan bakar minyak stabil, namun gerakan hemat energi tetap diberlakukan. Di antaranya dengan penerapan work from home dan pembatasan penggunaan kendaraan dinas. Perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran membuat pelayaran di Selat Hormuz terganggu sehingga harga bahan bakar minyak dunia melonjak. Namun, pemerintah Indonesia memastikan pasokan BBM di tanah air aman dengan harga yang tetap stabil. Amanlah. Saya sampaikan kepada publik bahwa insya Allah stok kita di atas standar minimum
baik itu solar, baik itu bensin maupun LPG. Insya Allah aman. Dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun, insya Allah sampai selama-lamanya. Ya, sampai doain. Ini kan tergantung dengan harga ICP, tapi kalau sampai dengan $100 itu sudah aman dalam APBN. Dan sekarang harga rata-rata ICP Januari sampai dengan sekarang itu tidak lebih dari $77. Jadi kita itu baru split $7. Jadi jangan sampai ada menganggapan bahwa uang kita dapat dari mana. Kita ini baru naik $7 sampai dengan sekarang yang saya ngomong. Ya. Meski harga BBM di Indonesia dipastikan stabil, pemerintah Indonesia tetap mendorong pola hidup lebih efisien melalui gerakan transformasi budaya kerja dan gerakan hemat energi. Di antaranya penerapan work from home bagi aparatur sipil negara selama 1 hari dalam sepekan. Kemudian pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50%, penambahan durasi Car Free Day, dan mendorong penggunaan transportasi publik. Adapun potensi penghematan anggaran dengan dilaksanakannya WFH bagi seluruh ASN bagi tingkat pusat maupun daerah mencapai Rp6,2 triliun. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, gerakan hemat energi di tengah gejolak konflik Timur Tengah diprediksi bisa menghemat anggaran hingga Rp130,2 triliun. Dan berikut gerakan hemat energi yang didorong pemerintah untuk dilaksanakan oleh masyarakat. Penerapan work from home bagi aparatur sipil negara dilakukan 1 hari kerja, yakni setiap hari Jumat. Kebijakan ini berlaku bagi ASN di tingkat pusat dan daerah. WFH bagi ASN telah dimulai sejak 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah 2 bulan. Pemerintah memprediksi potensi penghematan dari penerapan WFH mencapai Rp6,2 triliun. Selain WFH, pemerintah juga melakukan penghematan penggunaan kendaraan dinas yang dibatasi hingga 50%. Kemudian penghematan perjalanan dinas dalam negeri dibatasi 50%, sementara penghematan perjalanan luar negeri dibatasi 70%. Untuk sektor swasta, WFH bagi pekerja bersifat imbauan. Perusahaan bisa menentukan apakah menerapkan WFH atau tidak. Sementara itu, ada beberapa sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFH, yaitu sektor pelayanan publik, swasta strategis, dan sektor pendidikan yang tetap menjalani pembelajaran tatap muka. Pemerintah juga memperlakukan program B50 dan bijak isi BBM dengan mengurangi penggunaan BBM fosil hingga 4 juta kiloliter. Adapun dalam program makan bergizi gratis, pemerintah mendorong optimalisasi pasokan bahan baku segar untuk 5 hari, kecuali di daerah marak stunting serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Di sisi lain, pemerintah mengimbau masyarakat umum agar lebih berhemat dalam penggunaan energi sehari-hari, memprioritaskan transportasi publik saat bepergian, dan tetap produktif dalam beraktivitas. Jika ditotal, seluruh gerakan hemat energi ini berpotensi menghemat anggaran kementerian dan lembaga hingga Rp130,2 triliun. Ya, tidak hanya di Indonesia, work from home juga diterapkan negara tetangga Malaysia. Kebijakan kerja dari rumah juga diberlakukan bagi pegawai negeri sipil di Malaysia. Kebijakan work from home atau kerja dari rumah juga diberlakukan bagi pegawai negeri sipil di Malaysia. Namun warga lokal di Kuala Lumpur menanggapi krisis energi global dapat mendorong kebutuhan negara-negara untuk mengurangi ketergantungan mereka pada satu sumber energi demi stabilitas ekonomi. Meski Malaysia tidak terlepas dari dampak perang Timur Tengah,
Dengan kenaikan sejumlah harga komoditi, hal ini juga memberi perspektif baru agar Malaysia dalam memenuhi kebutuhan tidak terlalu bergantung pada satu negara, khususnya untuk menjaga perdamaian atau melindungi perekonomian global. Pemerintah Malaysia mengizinkan hingga 200.000 pegawai negeri sipil untuk work from home 3 hari dalam 1 minggu yang bertujuan mengurangi biaya yang terkait dengan perjalanan dan konsumsi bahan bakar. Ya pemirsa, demikianlah breaking news. Saksikan perkembangan selanjutnya di seluruh program berita iNews. Saya Syafaati Suryo, terima kasih dan sampai jumpa.